Silakan. Ya. Siap. Oke, malam semuanya yang sudah hadir. Sorry keterlambatannya, tapi tadi udah diisi oleh video dari Mbak Siti Chandra yang tadi siang, yang di Kompas TV. Terus talkshow hari ini narasumber kita Mbak Nur Saudah dari Mojokerto. Mojokerto betul, Mbak? Ya, betul. Mau cobain mungkin. Ya, kalau Mbak Nur Saudah isinya lebih ke maternal ya? Iya. Ya, lebih ke maternal. Oke, nanti mungkin kita bisa ngobrolnya berhubungan dengan itu. Ya. Tapi kita kembali ke buku panduan optimalisasi untuk menekan fatalitas COVID, optimalisasi metabolik. Mungkin Mbak Nur Saudah mau sedikit cerita mengenai buku tersebut. Silakan, Mbak. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini cerita tentang buku itu ya, Mas ya? Ya, betul. Bukunya dulu. Ya. Insight-nya dulu. Ya, insight-nya. Jadi saya termasuk orang terakhir yang masuk di buku, makanya saya tulis nomor 10 gitu ya. Sebetulnya udah di-mention di grup Telenakes udah dari awal. Mbak telat buka Telenakes. Iya, betul. Iya. Jadi saking banyaknya yang di WA, terus yang telenya terabaikan. Terus kok itu mungkin telepatinya pas gelombangnya, terus saya kok buka loh, mention saya banyak. Iya, oke. Jadi sejak awal saya mengenal KF 4 tahun yang lalu, ya Mas ya, sudah langsung jiwanya pengen nulis gitu, pengen. Kemudian waktu itu Mas Tio sudah pernah saya minta, Mas, logonya KF, terus istilah KF, terus protokolnya itu harusnya dipatenkan gitu. Nah, waktu itu Mas Tio bilang, Bapak ini kan umum gitu kan ya? Ya, biar maksudku aku takutnya gini, aku potong sedikit. Jadi kalau logo KF sendiri waktu itu juga tadinya aku nggak mau patenkan. Cuman akhirnya aku patenkan karena takut disalahgunakan. Maksudnya gini, takutnya ada acara-acara yang menggunakan logo KF, tapi ternyata isinya bukan keto, malah ngajarin makan karbo. Nah, jadi karena waktu itu ada masukan seperti itu, oke, akhirnya yaudah deh aku lindungin. Jadi sebetulnya tujuan aku mematenkan sesuatu apapun itu tidak bertujuan untuk profit. Jadi kalau mau pakai logoku harus bayar, nggak ada, aku nggak bakal pernah kayak gitu. Tapi kalau protokol itu aku justru malah maunya siapa aja bisa pakai, siapapun, tidak ada copyright dari itu, tidak ada hak patennya. Jadi karena itu memang gaya hidupnya nenek moyang kita, itu kebenaran yang harus dibuka. Oke, silakan Mbak. Oke, alhamdulillah akhirnya ke sini. Nah, paradigmanya sudah lain ya. Berarti harus ada paten itu, sehingga kita berawal dari situ. Nah, akhirnya ide-ide Mas Tio yang luar biasa itu. Jadi kalau saya sendiri ngikutin otaknya Mas Tio yang sudah bekerja, waduh, mending duduk manis saya. Nanti nunggu keluar semua baru tak terjemahin satu-satu. Nah, jadi mencoba menjembatani bahasa Mas Tio yang luar biasa. Kalau boleh tahu IQ-nya berapa, Mas? Nggak pernah ngetes, Pak. Itu banyak itu yang aplikasi IQ yang sedang viral. Oke, jadi dari situ akhirnya banyak masyarakat awam, terutama ketua warrior ini, tolong Mbak diterjemahin Mbak, tolong Mbak itu. Nah, saya juga mencoba menjadi penerjemah bahasanya Mas Tio ke masyarakat awam, karena terkait dengan bidang saya yang di keperawatan maternitas gitu. Di awal
di FB itu saya bahas satu persatu tentang PCOS, kemudian MAME, kemudian kanker-kanker yang lain untuk wanita, keputihan juga pernah itu berseri. Saya ingat serinya sampai 6 mungkin. Nah itu terhenti. Nah akhirnya Gayung bersambut, buku ditulis. Nah ini saatnya menerjemahkan apa yang dibaca Mas Tio dari jurnal-jurnal internasional yang sangat bereputasi itu untuk menjadi buku yang kalau awam sekali enggak, supaya tujuannya adalah dokter juga menjadi tenaga medis ya, medis dan paramedis, menjadikan buku ini sebagai protokol, jadi panduan gitu. Nah, alhamdulillah begitu kita bersatu dari Dokter Piprim, Dokter Siti, Mbak Silvi, kemudian Mbak Iin, Mbak Aim, Dokter Kobal, terus apa lagi satu? Mas Ridarta, ya Dokter Eka. Satu lagi yang satu jalur dengan saya. Mas Azharul. Ya. Dokter Azharul. Ya, jadi kita bersatu mencurahkan atau menerjemahkan itu yang ada di otaknya Mas Tio itu. Hanya sebagian aja, tapi di tengah-tengah kita merumuskan buku itu adalah bahwa tujuannya bisa menjadi panduan bagi semua, baik awam maupun medis, dan alhamdulillah sudah disambut oleh mereka, bahwa pada intinya adalah seperti kaos yang sudah Mas Tio tuliskan, yang dibuat donasi ya. Itu bahwa kita harus bisa menciptakan bed house bagi COVID-19. Apakah hanya COVID saja? Tadi video yang sudah diputarkan dari Dokter Siti bahwa mulai dari yang virus yang terkecil atau mikroorganisme lah, kita nggak bicara hanya virus, karena tidak hanya virus yang menyebabkan kita sakit. Kalau tahun ini kita dicoba dengan virus, nah bukan tidak mungkin nanti di kemudian hari bakteri, kemudian jamur, parasit juga menjadi pandemik gitu. Nah, selemah apapun mikroorganismenya dan sekuat apapun nanti di kehidupan yang akan datang, bahwa dengan kondisi metabolik yang kita ciptakan setiap hari, ini adalah sebagai pintu atau penjaga imunitas kita. Ya, inilah salah satu alasannya KF itu merupakan lifestyle, gitu ya, Pak, ya Mas ya. Betul. Ya. Nah, garis besarnya di panduan optimalisasi metabolik ini adalah bahwa berangkat dari sindrom metabolik, ya. Jadi dari parameter-parameternya yaitu lingkar perut, kemudian HbA1c, kemudian HDL, TG. Nah, akhirnya bagaimana bisa dengan panduan ini menuju kondisi metabolik. Nah, kondisi metabolik tentu ini harus menjadi satu indikator pencapaian. Nah, nanti untuk ketua warrior semua yang ada di sini, mungkin yang bisa berkreasi juga langsung aja bikin kunci kondisi metabolik yang bersumber dari buku ini, yaitu tercapainya 6 parameter, dan kalau Dokter Piprim bilang di dalam tulis satu adalah yang sebenarnya 7 yang dari Dokter Piprim. Yang 7 itu tidak dengan obat. Nah, sengaja di buku ini kemarin kita sudah bicarakan bahwa mungkin bagi sebagian besar orang tidak paham apa arti tidak pakai obat gitu. Akhirnya dengan banyak pertimbangan kemarin
Akhirnya kita memutuskan, oke, yang ketujuh nanti mungkin ke depan akan kita bahas. Jadi intinya adalah bahwa kondisi metabolik yang 6 itu harus dicapai dengan tanpa obat. Itu Mas, untuk insight kali ini. Ya, mantap, keren. Nah, jadi memang parameter metabolik itu memang salah satu merupakan acuan-acuan yang bakal mendukung imunitas kita lebih kuat karena seperti aku sering bahas sebelumnya, sistem imun kita itu sebetulnya tidak bisa ditingkatkan secara kuantitas kalau tidak ada lawan. Jadi yang kita harus tingkatkan justru malah kualitas. Cuman pengukuran secara kualitas ini mungkin agak sulit. Ya, kalau secara kualitas mungkin agak sulit kalau sistem imun. Sistem imun setiap orang secara blood count-nya mungkin bisa terlihat normal. Tapi saat dia di-challenge, pada saat sudah di-challenge, mungkin secara lab ya, kuantitasnya normal di angka di hasil lab. Cuma kalau kita ada sindrom metabolik atau parameter metabolik tidak bagus, bisa jadi saat di-challenge, ada antigen lawan, justru baru kelihatan kualitasnya yang tidak baik. Nah, jadi kalau dari sistem imun itu ya sebetulnya dilihat kualitas. Karena kita kalau kondisi metaboliknya buruk, mau kita suplementasi dengan apapun, susah untuk memperbaiki kualitasnya. Dan kualitas ini tidak bisa dilihat secara angka kadang-kadang. Kenapa? Karena ketahuannya kalau sudah terpapar infeksi apapun, baru kelihatan kemampuan kita merespon baliknya melawannya gimana. Nah, jadi cara termudah untuk memastikan bahwa kualitas imun kita selalu terjaga dalam menghadapi apapun antigen lawannya dan membentuk imunitasnya, yaitu membentuk memorinya untuk merespon di kemudian, itu kualitas yang terjaga ini sangat mengacu ke parameter metabolik. Nah, parameter metabolik ini yang paling bisa memprediksi apa bisa terjadi nantinya disregulasi dari respon imun. Terutama kalau kita bicara soal virus itu benda mati ya, maksudnya bukan benda hidup. Dia cuma materi genetik yang bertebaran. Sorry, kalau untuk ada yang airborne, tapi kalau COVID ini tidak bertebaran, dia harus ada reservoirnya. Artinya dia COVID itu bakal tetap ada di masa pandemi kalau masih ada reservoirnya. Masih ada orang yang menjadi inangnya. Tapi kalau semua orang udah nggak menjadi inangnya, COVID ini tidak punya reservoir di luar tubuh, di luar sel hidup. Maksudnya gini, COVID itu tidak bisa berdiam diri di meja, lantai, pohon, nunggu jatuh, nggak bisa. Dia itu harus ada reservoirnya. Jadi semua jenis virus itu selalu harus memiliki reservoir. Kalau dia tidak punya reservoir, tidak punya penampungnya yang merupakan sel hidup, kalau bakteriophage atau virus yang menginfeksi bakteri, reservoirnya bakteri. Kalau virus seperti COVID ini, reservoirnya harus sel eukariosit. Sel eukariosit contohnya di hewan maupun manusia, berbagai spesies animal kingdom. Nah, selama coronavirus ini punya reservoir, dia bakal tetap eksis. Selamanya kita ketahui bahwa eksistensi reservoirnya yang dominan ialah di kelelawar, dan bisa secara zoonotik dia pindah ke spesies lain juga saat mutasinya menemukan match untuk menginfeksi sel di spesies lain. Karena untuk suatu virus berpindah dari satu spesies ke spesies lain itu butuh reseptor yang tepat untuk mengizinkan dia masuk ke dalam sel di spesies lain, apapun sel yang diinfeksinya. Sama seperti manusia. Kebetulan ini secara zoonotiknya tadinya antar spesies hewan, sekarang bisa nyebrang ke manusia, berarti mutasi yang terjadi pada virus SARS-CoV-2 itu sudah menemukan reseptor yang pas di spesies yang bukan hewan, maksudnya udah bisa ke manusia. Nah, pandemik ini bakal berlangsung terus selama masih ada reservoirnya di mana-mana. Nah, resiko sebagai reservoir terbaik yang bisa menjadi penularan terbaik ialah, aku pernah share waktu itu di wallku juga,
yang aku bilang karantina mandiri untuk obesitas, itu karena menunjukkan bahwa obesity dengan sindrom metabolik itu bisa menjadi host yang sangat baik. Menjadi reservoir yang sangat baik bagi berbagai, bukan hanya COVID. Jadi apapun virus yang menginfeksi orang memiliki sindrom metabolik, dia itu kondisi sindrom metabolik terutama dengan HbA1c-nya tinggi, otomatis mengizinkan replikasi virus itu terjadi dengan cepat dan banyak. Jadi gini, kalau kita imunokompeten dengan kondisi tidak punya sindrom metabolik, pada saat kita terpapar, kita terinfeksi, kita melawan, mungkin masih sempat terjadi replikasi oleh virus saat virus tersebut berhasil masuk dan menginfeksi beberapa sel di tubuh kita, terutama sel-sel di jalur respiratory tract. Tapi viral load-nya, hasil replikasinya tidak akan sebanyak orang yang sindrom metabolik atau yang obesity, dalam kondisi tanda kutip obesity yang HbA1c-nya juga nggak bagus, sudah insulin resistan. Nah, karena dia memberikan suplai substrat bagi replikasi virus itu justru malah mensuportif. Jadi anggapnya gini, gampangnya gini logikanya. Kalau orang normal dan kondisi sehat, parameter metabolik bagus, saat dia terpapar, anggap aja dia kemasukan 1 virus, dia menghasilkan 10 virus. Orang sindrom metabolik, obesitas, kemasukan 1 virus, dia bisa menghasilkan 50 virus. Jadi kapasitas dia sebagai transmitter ke mana-mana jauh lebih tinggi. Nah, itu dia. Itu kenapa sebabnya kalau pandemik ini tidak dibarengin dengan perbaikan kondisi metabolik di seluruh yang terekspos, contohnya di bangsa ya, di masyarakat, resikonya reservoir yang dengan sindrom metabolik ini dan atau obesitas ini, mereka bisa menjadi transmitter yang sangat baik untuk menyebarkan kemana-mana. Reservoir yang baik, terutama bila respon imunnya lambat di awalnya, jadi sempat membiarkan replikasinya berjalan, memproduksi. Nah, tadi ada pertanyaan di chat tuh, oh virus itu benda mati? Iya, virus itu benda mati. Kenapa aku bilang benda mati? Karena dia sebetulnya salah satu bentuk materi genetik aja. Yang aku bilang yang disebut hidup, ya apapun yang disebut hidup, artinya dia bisa reproduksi secara mandiri. Apapun yang disebut hidup, artinya dia bisa reproduksi secara mandiri, memiliki keturunan secara mandiri. Misalnya manusia bisa bereproduksi, ya kan? Hewan bisa bereproduksi, bakteri bisa bereproduksi, walaupun dia bisa bereproduksi membelah diri secara mandiri, tapi dia melakukannya sendiri, cukup butuh nutrisi, dia membelah. Virus tanpa ada inangnya, tanpa masuk ke dalam sel lain yang diinfeksi, dia tidak bisa bereproduksi, tidak bisa menambah jumlahnya dia sendiri. Makanya disebutnya benda mati, karena dia hanya materi genetik tok, hanya program aja. Program yang nggak bisa mereproduksi sendiri, nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi virus itu selalu menggunakan mesin untuk reproduksi di inangnya. Siapapun itu, inangnya bakteri, inangnya hewan, inangnya manusia, sel-sel yang berada di sel terinfeksi di setiap spesies ini yang digunakan untuk reproduksinya. Jadi kemampuan dia untuk infiltrasi seperti bakteri yang bisa kemana-mana agak sulit. Makanya harusnya kalau kita tidak memberi kesempatan kepada virus tersebut untuk mereplikasi diri di dalam sel kita sendiri, artinya kita sudah jadi bad host. Jadi kalau yang dibilang tadi sama Mbak Nur Saudah, be a bad host, itu maksudnya jangan memberikan kesempatan dia replikasi. Jangan, karena sebetulnya kalau kita nggak memberikan dia kesempatan replikasi, dia nggak bisa apa-apa, karena dia tidak bisa maksa. Maksudnya gini, jadi beda. Bakteri itu mungkin bisa jadi resistan terhadap antibiotik karena dia bisa escape. Contohnya seperti sel cancer, walaupun tadinya sel kita sel abnormal, tapi sel cancer itu bisa disebut spesies hidup yang abnormal di dalam tubuh kita. Tadinya sel normal, tapi dia menjadi sel yang tidak bisa dikontrol. Tapi dia memiliki kemampuan untuk reproduksi sendiri, membelah diri sendiri, multiplikasi sendiri. Ada nutrisi, dia berkembang sendiri, itu sel cancer. Jadi sel cancer
malah aku bilang hidup. Karena basicnya sel manusia. Atau kanker pada hewan ya sel hewan. Karena dia sel eukariosit. Tapi virus enggak. Jadi sebetulnya virus itu mudahnya dia sesuatu yang kalau kita tidak kasih izin memakai mesin reproduksi kita, dia nggak bisa apa-apa. Itu kuncinya virus itu cuma itu doang. Karena virus selalu membutuhkan mesin reproduksi hostnya. Jadi akar untuk ya ini sebenarnya mudahnya gini loh. Kenapa aku selalu berpikir seperti orang teknik, engineering point dari melihat suatu masalah. Kalau udah jelas cara kerja dasar virus ialah selalu harus nebeng mesin reproduksi di dalam sel dari setiap hostnya, siapapun yang diinfeksi. Ya kita pelajari aja apa yang mengizinkan mesin reproduksi dari hostnya itu aktif atau sangat aktif, kan? Nah, jadi mudahnya kenapa nanti kalau mungkin kalau sekarang nggak aku jelaskan karena mungkin nanti pada bubar semua karena pusing. tapi aku cuman kasih clue aja. Aku cuma kasih clue. Mesin reproduksi utama di dalam mesin produksi atau reproduksi utama yang mentranslasikan apapun informasi di DNA. Itu yang utama itu ialah ribosom dan endoplasmic reticulum. Cuman itu doang, dah. Walaupun bahasanya ada yang belum dengar, cari tahu aja itu. Apa yang mensupport ribosom untuk aktif memproduksi atau sangat aktif memproduksi. Nanti ketahuan. Narik benang merahnya ketahuan. Di mana kita harus haltingnya di mana. Inhibitionnya di mana supaya mesin-mesin ini tidak dipakai oleh virus yang menginfeksi. Maksudnya gini loh. Kalau aku tadi bilang virus menginfeksi bakal memanfaatkan mesin hostnya. Jangan berpikir virusnya begitu masuk terus virusnya nyari sendiri. Seakan-akan virus itu hidup. Seakan-akan virus itu begitu masuk dalam sel, virusnya nyari mana ya mesinnya ya. Kalau gitu berarti virusnya hidup bukan benda mati. Karena dia bisa mencari di mana mesinnya. Jadi jangan ambil bayangan juga seperti itu ya. Jadi gini, di setiap sel apapun itu, kalau di dalam sel itu, sitoplasmanya, ada materi genetik nganggur, ada materi genetik terlepas di sananya, dia begitu ketemu ribosom, nggak perlu dicari, begitu ketemu ribosom, misalnya itu free ribosom, maupun dedicated ribosom yang di endoplasmic reticulum, dia bakal ditranslasikan, itu aja. Jadi bukan nyari, ya kalau gini loh, kalau kita ambil sel manusia, kita suntikkan, kita bikin materi genetik sendiri, ya RNA, ya kita bikin RNA, bukan dari virus, kita ngedesain RNA sendiri dari nukleotide, terus kita secara vitro kita masukkan ke dalam sel hidup, apapun sel hidupnya. Kalau biasanya kalau virus itu dia harus ada reseptor yang pas di permukaan sel itu, membran yang pas supaya dia ketarik ke dalam. Kalau karena ini kita percobaan langsung cemplungin aja, disuntikin ke anggap aja bisa disuntikin ke dalam sel. Ya, langsung masuk. Cuman menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel. Tanpa kalau virus kan ada spike yang membuat dia ketarik ke dalam karena reseptornya mesti docking dulu. Nah, mesti docking dulu. Tapi kalau ini anggapnya kita eksperimen gimana kalau aku memasukkan ke dalam sel hidup materi genetik ke sitoplasmanya. Apa yang terjadi? Materi genetik itu bakal ditranslasikan kalau dia sifatnya mirip seperti messenger RNA. Langsung ditranslasikan dari ribosom, langsung menjadi tadinya materi genetik itu hanya informasi, langsung menjadi protein sequence, amino acid sequence. Nah, dari sini yang utuh amino acid sequence, makanya protein sequence. Dari sini proteinnya bisa dilanjutkan foldingnya di endoplasmic reticulum. Jadi apapun kalau kita menyemplungkan materi genetik asing ke dalam suatu sel di sitoplasmanya, di ruangan anggapnya ini sel, di ruangan ini ada materi genetik, itu bisa aku translasikan oleh mesin. Nah, jadi kalau udah jelas seperti itu, cara kerjanya basic engineering seperti itu, ya kalau udah kemasukan materi genetik, kita anggap aja udah keinfeksi ya, anggap aja udah apes. Tapi ikhtiarnya nanti apa? Gimana supaya nggak ditranslasikan? Kan jawabannya cuma di situ. Coba jangan berpikir rumit-rumit, berpikir sebagai seorang engineer. Berarti dia butuh mesin kan, ya kan? Fungsi mesin ialah mentranslasikan itu menjadi bentuk yang fungsional, yaitu amino acid sequence.
apa yang membuat mesin ini bekerja? Signaling apa aja yang di dalam sel yang dibutuhkan, signaling dan substrat apa yang dibutuhkan ribosom ini, anggapnya aku mesinnya, untuk mulai merangkai materi genetik yang aku temui di dalam sel. Dari situ nanti kalau belajar lagi lebih dalam dasarnya, nanti ketemu mTOR, ya, mammalian target of information, ya. Nanti substratnya ketemu glukosa, jalur glikolisis harus aktif untuk buat ribosomnya supaya mensintesis. Juga kebutuhan bahan dasarnya amino asid untuk yang dirangkai juga harus siap, nukleotide-nya untuk bikin RNA baru juga harus siap. Itu nanti rumit. Tapi dari situ clue-nya kalau ditarik dari keluar sel, kita akhirnya ditarik keluar dari jaringan, akhirnya ditarik keluar dari spesies itu sendiri, kita tahu bagaimana suatu spesies bisa menjalankan fungsinya dengan mesin-mesin tersebut. Apa yang bisa kita help, yang bisa kita intervensi di situ. Ketemu. Walaupun ini kelihatannya rumit banget, ya aku bisa kayak gini karena aku tahu semua dasarnya. Makanya aku bisa berpikir sampai dalam seperti itu, langsung ketemu titiknya di mana yang harus diserang, ya karena basicnya kuat. Nggak buru-buru langsung lari ke yang mana-mana, tapi nguatin dulu basicnya, tahu cara kerjanya dulu. Tapi sudah dimudahkan ditranslasikan dalam bentuk buku. Pada saat menjalankan protokol di buku tersebut, di kondisi sedang terinfeksi, artinya di kondisi ada sel di tubuh kita yang kemasukan materi genetik, contohnya virus, tidak hidup, bagaimana caranya mencegah materi genetik itu ditranslasikan agar tidak menambah beban viral, beban virus apapun itu. Karena intinya berbagai jenis virus, apapun virusnya, yang membunuh dari suatu virus itu adalah imun kita. Selesai. Nah, ya. Apapun yang membunuh dari suatu infeksi virus, apapun virusnya, itu imun kita yang membunuh kita sendiri. Jadi kalau ada orang mati karena virus, matinya bisa karena dia ada komorbid, jantung, ada cancer. Jadi kenapa penyakit jantungnya jadi tambah parah saat dia terinfeksi? Kenapa penyakit ginjalnya tambah parah saat dia terinfeksi? Kenapa darahnya jadi mengental? Malah jadi riwayat komorbidnya malah memicu stroke dan sebagainya karena pengentalan darah. Ya basicnya karena imun kita semua. Jadi output meninggalnya orang karena infeksi COVID itu selalu berhubungan dengan imunopatologi. Walaupun dia meninggal karena serangan jantung, walaupun dia akhirnya cytokine storm seperti akhirnya sesak napas, saturasi oksigen turun, out, organ failure karena oksigennya turun, peradangan tingkat tinggi, sepsis dan sebagainya karena efek dari bakteri yang akhirnya bisa infiltrate jadi kombinasi dengan sepsis. Intinya semua itu penyebab akarnya apa? Imunopatologi. Jadi virus membunuh suatu spesies, ya. Kalau spesies itu mau dibunuh sama virus, ialah oleh imunnya spesies itu sendiri dengan cara menciptakan peradangan tingkat tinggi. Dah, selesai. Ya, itu basic virus. Tapi kalau beda dengan bakteri, kalau infeksi bakteri, kuman yang mereka hidup ya, bakteri itu hidup ya. Mereka bisa aja mereka bisa aja melakukan immuno escape. Tapi intinya bakteri itu, atau misalnya cancer deh, kalau cancer membunuh karena cancer menekan ke segala arah. Ya, tidak bisa dikontrol. Dia berkembang sendiri, nggak dikontrol. Memenuhi volume dari spesiesnya yang mengalami cancer. Kalau bakteri, saat dia multiplikasi, dia kebalikan. Dia bisa menimbulkan sepsis saat load-nya besar, akhirnya juga meninggalnya karena imunopatologi, karena otomatis meninggalnya karena peradangan tingkat tinggi. Tapi bakteri juga bisa mengkonsumsi jaringan, karena dia mungkin anggapnya terinfeksi bakteri, akhirnya organ tertentu jadi rusak karena dimakanin bakterinya. Nah, jadi bisa karena dua faktor meninggalnya. Jadi organ failure maupun itu. Tapi kalau virus itu selalu identik dengan yang membunuh imun kita sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Yang membunuh seseorang kalau dia terinfeksi virus ialah imun dia sendiri. Makanya pertanyaan pada saat seseorang terinfeksi virus itu pertanyaannya cuma mudah karena cuma butuh dua pertanyaan. Output dari suatu infeksi virus, imunitas atau imunopatologi, cuma dua. Terjadi kekebalan sehingga tidak terulang dan respon lebih cepat, atau imunopatologi yang akhirnya
mortalitas, meninggal, fatalitas. Karena imunopatologi, patologi terhadap respon imun yang abnormal karena disregulasi. Cuma 2 pertanyaannya kalau orang terkena virus. Mudah kan? Nah, jadi yang kita perlu ketahui ialah gimana mencegah imunopatologi dan sebaliknya justru menimbulkan imunitas. Berarti yang ditanya ialah peningkatan apa kualitas imun. Sebelum terpapar yang perlu ditingkatkan ialah kualitas. Kualitas imun apa yang mau ditingkatkan? Apa yang mau ditingkatkan imun kamu makan apa yang bisa meningkatkan imun? Nggak ada. Yang kamu kontrol dari makananmu, yang kamu jaga dari kalori restrictionmu dengan membatasi dalam makan, itu meningkatkan kualitas metabolisme yang otomatis kualitas imun meningkat. Rahasia di situ. Jadi metabolisme dan sistem imun itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena kualitas dari metabolismemu yang bagus menentukan bagaimana nanti imunmu kalau memang ketemu antigen lawan. Jadi kita kadang-kadang pengukurannya agak rumit, tapi kalau di orang yang sudah manula mungkin secara kuantitas pun atau komorbid yang jelek banget, mungkin secara kuantitas pun sudah terdeteksi. Contohnya limfositnya juga udah mulai lebih rendah. CD4 per CD8 rasionya juga udah nggak bagus. Bisa terdeteksi. Tapi kadang ada yang secara kuantitasnya kelihatan normal, tapi dia punya komorbid, begitu itu di-challenge, baru CD4 CD8 rasionya jadi jelek. Baru rasio limfosit, neutrophil limfosit rasio jadi meningkat. Limfositnya drop, neutrofilnya lompat. Tadinya pada normal loh sebelum terinfeksi. Nah, itu kuantitasnya normal, tapi begitu dites kualitasnya dengan antigen lawan, kelihatan KO-nya. Karena dia tidak bisa meregulasi dengan cepat atau merespon dengan cepat sehingga menimbulkan imunitas yang diharapkan. Jatuhnya malah imunopatologi. Ya kan? Nah, oke. Ini basicnya, maksudnya mudah-mudahan dengan penjelasan ini nge-refresh lagi, karena aku masih lihat banyak orang yang mungkin berpikir kayaknya seakan-akan virus ini hidup. Padahal aku waktu di rumahnya Mbak siapa? Mbak Delia ya? Yang Mbak Delia Rangkuti ya? Waktu itu yang aku pertama kali waktu awal pandemi ini mulai belum seheboh sekarang, aku udah jelasin basic virus itu apa. Ingat nggak Mas? Aku ngerekam aku. Ya, tapi seiring waktu itu selesai sampai sekarang, mungkin orang kebanyakan nonton berita di gimana, ngebayanginnya semua virus itu hidup. Benar nggak? Ya kan? Iya, jadi seakan-akan kayak ini virus ini hidup, virus ini membunuh, virus ini apa. Nggak ada. Virus nggak membunuh. Yang membunuh imun kamu. Virus itu menciptakan imunitas atau imunopatologi. Itu. Aku udah dijelaskan awal di Mbak Delia. Tapi bagi yang nggak dengerin atau nggak ngikutin, sekarang kayak parnonya besar. Parnonya besar. Padahal kita udah tahu triknya. Tapi tetap hubungan dengan virus, kita juga tetap kalau bisa tidak terpapar jauh lebih baik. Dan virus juga dose dependent. Kenapa virus sulit dose mungkin dependent? Ya, Mas, ya. Kalau menghindari paparan mungkin agak sulit ya. Agak sulit, tapi dosisnya bisa kita kurangin. Iya. Contohnya anggap aja kita dengan menggunakan masker, dengan social distancing, seapes-apesnya kita kena virus, jumlah partikel virus yang masuk tidak terlalu banyak sehingga masih cukup cepat untuk direspon. Gitu loh. Kalau kita membiarkan kalau kita terpapar sedikit, 10 virus, mungkin 10 virus replikasinya bisa menjadi 100 virus mungkin. Tapi kalau kita terpapar dosis besar, kita kemasukannya 50 virus, ya kali aja 500 virus. Otomatis dosisnya makin besar menyebabkan load-nya lebih besar, menyebabkan respon imun jauh lebih tinggi. Ya. Akhirnya gejala yang muncul lebih tinggi, benar nggak? Ya. Nah, jadi dosisnya juga kita jaga. Kenapa garda depan harus APD-nya lengkap. Karena yang dirawat semuanya penyebar virus. Dosis di ruangan rumah sakit itu dosis besar. Anggap aja mereka nggak pakai masker. Ya kalau kita tatap muka di lapangan, anggap aja kita di lapangan pas pandemi ini kita bisa social distancing, pakai masker. Seapes-apesnya kita, nggak sengaja ada yang bersin, kita udah pakai masker. Tapi yang bersin itu 1 orang. Bukan 50 orang atau 20 orang di bangsal. Ngerti ya? 1 orang kita nggak sengaja apes, dia bersin, kemasukan.
itu pun kita udah sempat tutup mulut, tapi ada partikel yang bisa masuk ke airways kita. Akhirnya kita terpapar. Tapi kalau metabolik kita bagus, jumlah partikel yang masuk dan nantinya mereplikasi masih mudah direspon balik itu. Tapi kalau di kondisi yang padat dengan dosis besar, ya memang resikonya memang jadi lebih besar karena imunnya harus super duper bagus untuk mengatasi jumlah perlawanan replikasi yang banyak, misalnya terpapar. Nah, gitu. Jadi resiko di garda depan itu ialah dosis besar. Jadi kayak misalnya Mbak Siti Chandra di garda depan, walaupun dia sudah melakukan metabolic conditioning, sudah bukan pada saat sakit tapi sudah sebagai gaya hidup, tetap aja kalau masuk bangsal perawatan pakai APD. Kenapa? Dosis dia besar. Jangan coba-coba, walaupun sudah KF, walaupun dia pakai IH juga, jangan coba-coba di bangsal perawatan nggak pakai masker karena dosisnya besar. Dia udah jadi bad host sebetulnya bagi virus. Tapi kalau viral load-nya besar, jadi virus itu juga dose dependent, dosis terhadap jumlah partikel yang mengekspos kita. Jadi kenapa aku sering menggembar-gemborkan di masa pandemi, perbaiki metabolic conditioning dan ikuti new normal. Tujuan new normal itu sama masa pandemi apa? Untuk kita memperkecil dosis kalau kita terpapar. Ngerti nggak maksudnya? Ya ada mungkin, saya nggak mau pakai masker, saya udah KF udah gini-gini. Ya untung-untungan aja kalau memang dia terpaparnya cuma sedikit, dia langsung bentuk antibody ya. Oke. Kalau enggak, kalau dia lagi masuk ke suatu pasar tapi 5 pedagang semuanya anggap aja COVID semua. Dosisnya gede aja nggak jadinya? Gede. Nah, jadi selama masa pandemi, aku tetap menyarankan ikuti aturan pemerintah new normal itu udah benar, ya. Jaga jarak, social distancing itu udah benar new normal. Tapi kuncinya ialah be a bad host-nya, kondisi metaboliknya, ya. Itu. Jadi kalau mudah-mudahan dari penjelasan aku seperti ini, apa itu COVID udah makin clear. Maksudnya udah COVID itu virus itu benda mati ya. Kalau dibilang hidup, dia reproduksi sendiri, mandiri. Dia nggak bisa. Dia manfaatkan machinery dari hostnya. Jadi kuncinya di hostnya, yang mesinnya mau dibajak, harus tahu gimana nge-shutdown, harus tahu gimana, wah gue terinfeksi nih, gue shutdown dulu mesin gue. Supaya nggak dipakai. Harus tahu cara gimana men-shutdown mesinnya supaya tidak dipakai oleh infeksi yang sudah masuk. Ya, lihat di buku. Oh iya, satu lagi. Sekali lagi aku ingatkan, buku ini bukan hanya untuk orang KF. Jadi tolong disebar seluas-luasnya. Kenapa? Insya Allah aku hari ini baru datang 250 buku, ya. 250 buku tapi udah kepesan. Nah, tapi kalau 250 buku ini habis, berarti kita sudah menyentuh angka 1000 buku sejak di launching. Mudah-mudahan cepat habis. Makanya aku bilang exposure dari buku ini bukan ke orang KF yang mungkin menggunakan protokol KF yang jauh lebih bagus mungkin. Tapi ini justru malah untuk mengintervensi siapapun yang kita care, mau kita tolong, tapi nggak mau dengerin kita. Biar 10 orang nakes ini yang bicara ke mereka. Termasuk dokter-dokter mungkin yang mau kita, saya ngikutin buku ini. Saya ngikutin buku ini. Jangan katamu sendiri, kamu siapa? Mungkin diremehin. Gaya hidupnya oke, tapi orang ngeremehin karena you are nobody. Biarkan bukunya yang mewakili. Itu saranku. Ya, share kemana-mana. Sebanyak mungkin, tolong sebanyak-banyaknya. Thank you. Mantap, Mas. Sebenarnya Mas Tio tadi penjelasannya merangkum dari beberapa paparan yang sudah disampaikan, yang lebih detail, dan kebetulan ada arsipnya sih, videonya juga sudah ada. Jadi bisa dicari sama teman-teman ya di jalur publikasi KF, itu ada semua lengkap bagi yang tertarik belajar. Tadi ada beberapa pertanyaan seputar ribosom, fungsinya, cara aktivasi, segala macam. Jadi memang menarik. Jadi minimal antusiasme untuk belajar sudah ada, ya kan? Jadi, itu bahasa kita di grup nakes. Iya, tapi lebih detail lagi. Tapi ini menarik, Mas. Jadi
ada beberapa yang memang pemahaman di mana virus itu jadi kembali lagi menjadi sesuatu yang ditakutkan. Jadi ujung-ujungnya jadi takut terpapar, terus berusaha menjaga jangan sampai terpapar segala macam. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mas Fata. Aku panggil Mas Fata deh. Mas Fata. Ya, silakan Mas, monggo. Thank you. Terima kasih. Halo Mas Fata. Yuk Mas. Okay. Kapan snorkeling? Terima kasih. Gimana? Kapan snorkeling? Ya. Nanyanya gini. Lanjut. Basicnya kan mau tidak mau ini sekarang sudah mau normal. Sudah dilepas dalam artian secara realnya sudah tidak ada pembatasan. Meskipun dalam kalimat TV-nya ada pembatasan, dalam aktualnya tidak ada pembatasan lah. Saya ngomongnya begitu. Nah, yang saya tanyakan begini, sebagai orang KF. Sebagai orang KF itu artinya kita sebenarnya sudah diyakinkan dengan banyak kali Mas Tio menjelaskan apa itu virus, bagaimana mekanismenya. Nah, poin yang saya tanyakan begini. Kalau kita pakai bahasanya bahasa engineering, pakai bahasa teknik, bahasa statistik, kita mungkin tidak terpapar meskipun dikurangi. Nah, kalaupun terpapar, apabila 7 kondisi metaboliknya itu kita nyatakan ternyata kita itu yes itu artinya lingkar perut kurang dari 9, gula darahnya adalah kurang dari 100 dan tidak minum obat sampai AIM itu. Kalau memakai angka 1 sampai 10, menurut Mas Tio, di level berapa kita itu mempunyai sistem imunnya? Untuk dalam artian, kalaupun ada yang masuk, benar-benar musuh itu tidak akan menjadi imunopatologi ya, tapi akan menyebabkan imunitas. Pakai angka 1 sampai 10, kalau syarat 1 sampai 7-nya itu terpenuhi, di level berapa sih kita? Ini asumsi saya adalah Mas Tio sebagai engineer. Oke, thank you. Ya, oke. Ini kita ngomongnya dosisnya berapa? Nah, itu tadi aku maksud. Aku mau tambahin itu dalam paparan normal, Mas. Oke, paparan normal atau rendah? Kita masih memakai protokol normal. Protokol artinya physical distancing, kita pakai itu berlaku. Itu berlaku. Itu berlaku. Tetapi kan artinya kan mau tidak mau saya harus bekerja. Mau tidak mau saya harus keluar rumah. Tidak mungkin saya tinggal di rumah. Tapi protokol mengenai mengurangi paparan saya lakukan. Ya. Walaupun sebelahan tetap pakai masker. Jadi anggap aja sebelahnya orang COVID, tapi satu orang ya. Bukan 20 orang COVID nggak pakai masker, bukan kan? Anggap aja kita nggak tahu deh gini. Anggap aja dengan anggapan sebelah kita ini COVID, sebelah kita ini kalau di swab positif, positif dalam arti dia masih mentransmisikan COVID SARS-CoV kemana-mana. Anggap aja kondisi SARS-CoV bukan positif SARS-CoV mati, tapi SARS-CoV hidup. Anggap aja. Tapi satu orang doang di sebelah kita. Dengan kita pakai masker. Anggap aja kita maskernya jelek deh, masker tipis. Ya, tapi kan masker apapun bentuk maskernya, walaupun paling bagus N95 ya, yang kita sampai sekarang susah nyarinya, betul? Dan tapi sesek, pakainya sesek. Anggap aja kita pakai masker kain atau motor deh, yang sangat tipis. Otomatis tetap ada pengurangan jumlah droplet yang masuk nggak? Ya, ada. Iya dong, tetap dong. Dibanding nggak sama sekali, pasti ada. Walaupun kita pakai yang breathable, yang gampang. Tetap ada pengurangan dosis. Dan sumber dosisnya cuma satu orang. Anggap aja, kita nggak bisa menghindari. Asumsi satu atau 2 orang lah. Tapi kita memenuhi 7 parameter metabolik. Sorry, aku koreksi. Mengenai lingkar perut. Itu sebetulnya 7 parameter metabolik juga sudah ada di WHO, tapi untuk kondisi normal. Maksudnya dengan orang yang tidak ada, orang yang dengan makan normal. Artinya gini, kalau orang dengan makan normal, artinya makan masih ada karbo, kalau lingkar perutnya besar,
kemungkinan besar dia punya problem metabolik, makanya jadi parameter metabolik. Betul nggak? Ya. Nah, ya. Kalau dalam pertanyaan Mas Fata, dalam tanda kutip tadi nanya untuk orang KF, aku kasih tanda kutip lagi. Ya. Kalau orang KF anggap aja kita tidak ngikutin normalnya standar WHO. Jadi orang KF, walaupun anggap aja dia dari obesitas, tapi dia belum tuntas kurusnya, ya belum tuntas kurusnya. Insya Allah dia parameter lain udah bagus. Maksudnya gini, yang terutama imun kita untuk kualitasnya bagus, tidak tahu lingkar pinggang harus berapa. Imun kita tidak tahu. Ya. Imun kita hanya mau gula darahnya. Imun kita hanya tahu apa yang terjadi secara endogenously, bukan yang dilihat dari physical. Ya. Jadi ada orang gemuk pun, setiap orang yang gemuk itu juga memiliki fat threshold. Fat gini, ada orang yang gemuk tapi dia belum insulin resistan. Karena dia masih mampu menggemuk, masih mampu lagi menggemuk. Sehingga tidak ada ekses bahan bakar yang dibiarkan di darah. Darah itu di jalanan. Jadi, ekses semua bahan bakar kalau nggak pakai disimpan di gudang. Gudangnya masih mampu nyimpen. Insulin resistan terjadi saat gudang sudah tidak mampu nyimpen. Sehingga contohnya, trigliserid itu bahan bakar bukan? Bahan bakar. Karena trigliserid itu memegang fatty acid. Kolesterol bahan bakar bukan? Bukan. Kolesterol itu bahan bangunan. Karena kolesterol digunakan untuk menyusun hormon, kolesterol digunakan untuk menyusun membran sel. Kolesterol dibakar nggak jadi ATP energi? Enggak. Jadi kalau kolesterol tinggi di jalan itu bukan ekses bahan bakar. Ekses bahan baku. Oke, paham ya? Bingungnya orang takut kolesterol itu aku heran. Karena ekses itu ekses bahan baku, bukan ekses bahan bakar. Yang menunjukkan insulin resistan atau problem pada metabolisme seseorang kalau dia ekses bahan bakar. Aku tanya, gula bahan bakar bukan? Ya. Kalau gula ekses di darah alias gula darah tinggi, problem metabolisme nggak? Yes. Problem. Trigliserid bahan bakar bukan? Bahan bakar. Karena kalau trigliserid diambil sama sel, dia bisa ngambil free fatty acid-nya, gliserolnya juga dilempar ke liver, otomatis trigliserid itu bentuk bahan bakar yang terikat bedanya. Kalau glukosa tinggal tarik ke dalam sel bakal jadi ATP, kalau trigliserid dilisis dulu, dilepas gliserolnya dibalikin ke liver, ambil free fatty acid-nya. Jadi trigliserid itu bahan bakar yang ada ikatannya, esterifikasinya. Kalau setiap sel mau pakai, lepas dulu. Anggap aja trigliserid ini dibawa oleh LDL, dibawa oleh chylomicron. Intinya, kalau trigliserid tinggi di jalanan atau di darah, something wrong. Kenapa bahan bakar banyak di darah? Kenapa gula banyak di darah? Bahan bakar. Tadi nggak tuh? Nah, jadi imun itu tidak bisa melihat fisikal seseorang. Tapi kalau standar WHO dengan makan normal, betul. Parameter metaboliknya betul mengikuti lingkar pinggang. Kenapa? Karena anggapnya dia masih makan karbo, kalau lingkar pinggang segitu pasti ada masalah. Nah, tapi kalau di KF, belum tentu. Ya, di KF belum tentu. Kenapa? Orang yang masih gemuk, tapi dia sudah pasti kalau udah KF pasti mengalami pengurangan lemak dong, nggak mungkin nggak dong? Iya dong. Kalau agak aneh kalau dia KF tapi nggak ada pengurangan lemak, walau dia masih gemuk. Kalau dia sudah mengalami pengurangan lemak, artinya sudah ada pengurangan dari gudangnya, artinya gudangnya udah nggak sesek kan? Bener nggak? Nah, kalau gudangnya nggak sesek, gudangnya nggak bisa memicu insulin resistan seperti pada orang makan karbo. Gudangnya sudah tidak mengalami hipertrofi lagi dong. Maksudnya tidak kepenuhan, kayak waktu masih makan karbo, lemak ditumpuk terus, akhirnya sel lemaknya hipertrofi, inflamasinya meningkat. Ini enggak dong, walaupun dia masih gemuk, tapi dia sudah mengeluarkan sebagian besar lemaknya dari lipid droplet dari gudangnya. Artinya, parameter metabolik untuk orang KF, aku koreksi dikit, lingkar pinggang bukan parameternya. Tetap kembali kita melihat imun itu taunya, gue itu bakal overwhelm, gue itu bakal abnormal, gue itu bakal, kalau di challenge lawan nanti gue bakal kebingungan, nggak bisa regulasi, kalau gula darahnya banyak, trigliseridnya tinggi. Jadi parameter yang paling dominan ialah, makanya aku suruh ngecek HbA1c itu paling akurat, kenapa? Karena kontrol bahan bakar berlebih di darah itu gimana? Baru kalau HbA1c mau didalemin, lipid profile, trigliseridnya dilihat. Ya, nah, itu rahasia kuncinya kalau mau intinya. Nah, kalau itu terpenuhi secara endogenous, artinya trigliseridnya normal atau rendah malah, artinya tidak banyak bahan bakar ekses karena selalu dipakai, gula darahnya normal atau bahkan rendah karena tidak banyak gula beredar karena
kalau ada dipakai dan tidak ekses. Artinya apa? Artinya tubuhnya kuat. Enggak, artinya tubuhnya siap metabolismenya untuk mendukung imunnya kalau imunnya nanti ada challenge. Imunnya nggak kuat, imunnya sih diem. Ketahuan imun kuat atau jelek kalau udah ada lawannya. Kalau nggak ada lawan, kita malah tahu. Nggak bisa lihat dong. Kita masih lihat limfositnya masih normal aja. Neutrofil normal, inflamasi kita masih normal, CRP, LED, karena memang belum ada lawan. Coba dikasih lawan, tek, akhirnya mau nggak mau CRP-nya naik. Pasti CRP naik, namanya ada inflamasi pasti ada CRP. Cuma naiknya berlebihan nggak? Sampai cytokine storm nggak? Maksudnya sampai dia hyperinflamasi nggak yang imunopatologi? Itu kan, nah apa yang menyebabkan dia tidak sampai hyperinflamasi ialah kondisi metaboliknya dong. Berarti benang merah ketemu. Kondisi metabolik mendukung kualitas bagaimana imun merespon nanti saat ada lawan, betul nggak? Nah, jadi kalau orang KF memenuhi parameter endogenus itu memenuhi parameter secara blood testnya, triglycerid bagus, HbA1c bagus, dan otomatis 5 pilar ya. Ya, itu dijaga dong. Tapi tetap kelihatan sih kalau dia begadang gula darahnya naik. Tetap kelihatan kan. Susah turun. Ya. Jadi ini 5 pilar itu nggak usah diomongin, udah pasti. Kalau di tes darah pasti ada masalah kalau 5 pilar nggak bagus. Aku kasih rating 8 sampai 10. Dengan catatan dosisnya dosis new normal, bukan dosis di bangsal COVID. Jangan coba-coba masuk ke bangsal COVID. Ya dong. Ya intinya kan physical distancing dijaga, masker dipakai, dan confident kan. Sebenarnya kan kalau bicara ngomong 8 dan 9 kan kita punya confident yang cukup tinggi untuk tidak terlalu paranoid. Kita yakin dengan jalan yang kita pilih, kan begitu ya. Okay. Cuman kadang-kadang yang suka kelupaan kalau sudah over confident atau sedikit confident, nah 5 pilarnya jadi kadang-kadang miss. Nah, saya begitu. Oke, mungkin Mbak Nur Sauda ada yang mau nambahin? Ya boleh, ayo Mbak Nur. Ya, monggo. Suara dulu Mbak. Ya, oke, terima kasih. Jadi yang ingin saya tambahkan tadi, melanjutkan tentang be a bad host tadi, bahwa sudah dikatakan sama Mas Tio, virus yang merupakan benda mati. Kenapa dikatakan benda mati? Karena dia tidak bisa bereproduksi sendiri, gitu, secara mandiri. Ya. Begitu dia masuk ke dalam inang, yang adalah good hostnya dia, maka konsumsi gula yang tinggi akan mempermudah untuk pembentukan atau biosintesis lemak baru, protein baru, sehingga replikasinya semakin melimpah. Nah, akhirnya yang terjadi di kondisinya new normal yang non bangsal dan non KF, nah sudah dikatakan Mas Tio 8 sampai 10 ya Mas ya. Nah ini nanti Mas Tio secara engineering juga harus bisa menjelaskan gitu nanti bahwa kalau di KF berapa Mas skalanya? Kalau KF sama di bangsal berapa skalanya gitu. Nah, merupakan tantangan bagi kita nanti di era new normal bahwa kita harus menjadi the bad host dengan mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan kondisi gula darah yang tinggi di dalam, tidak hanya dari makanan tetapi dari pola istirahat. Jadi justru yang saya rasakan di di era semuanya yang serba webinar, seminar, Zoominar dan lain-lain, ini malah kok melean ya. Gitu Mas Bobi ya. Akhirnya apa? Ini kantong mata saya malah muncul, kurang tidur. Belum lagi nanti kalau itu nemani Dokter Azharul, nemani Dokter Silvana yang baru
Dr. Siti yang baru lepas dari tugas-tugas. Nah, malah kalau nggak dicubitin, ayo tidur, ada ada suhu gitu, tidur. Akhirnya makannya bagus, aktivitasnya juga bagus, malamnya tidurnya yang kurang gitu. Nah, jadi pada semua, jadi panduan metabolik tadi yang tujuannya tidak hanya pada orang KF, tetapi adalah untuk orang umum, benar-benar ditingkatkan lifestyle-nya. Tidak hanya makanan yang bisa meningkatkan gula darah yang tinggi di dalam tubuh, tetapi juga tidur sebagai ritme sirkadian diperbaiki, kemudian aktivitas selalu ditingkatkan. Nah, kemudian pola pikir. Orang sekarang kan ini sumbu pendek ya. Kalau istilahnya di Jawa Timur senggol bacok. Nah, ini yang kurang sekali kita lakukan di kehidupan sehari-hari, bahwa nomor satu kenapa makanan, karena yang lain bisa meningkatkan gula darah, tetapi dalam jangka waktu agak panjang. Jadi kalau makanan, begitu makanan masuk, langsung gula darah meningkat. Nah, maka sudah sangat benar sekali bahwa kalau yang awal untuk mengendalikan gula darah adalah dengan menghindari makanan yang mengandung karbohidrat terserap. Itu Mas, tambahan dari saya. Ya. Cukup menegaskan ini. Nah, ini ada beberapa, karena tadi sempat bahas tentang tidur nih, ya kan. Jadi mungkin karena pancingannya bisa dari pertanyaan Mas Fatma, jadi kebayang apa ini. Berarti selama 7 parameter itu saya confidence saya juga boleh nih, saya percaya diri. Nah, begitu. Sih, paparan normal, bukan seperti yang tadi yang Mas Tio takutkan masuk ke bangsal COVID. Nah, cuman karena kadang-kadang jadi lupa sama tidur. Ini banyak pertanyaan nih seputar durasi jam tidur yang optimal itu gimana sih, gitu. Karena ada yang bilang 6-8 jam, bagaimana kalau cuma 6 terus bagaimana kalau jendela tidurnya yang bergeser, itu bagaimana? Monggo antara Mas Tio atau Mbak Nur nih, silakan. Loh, mana Mas Tio mana? Salah satu, silakan. Oke. Kalau aku sih selalu ngasih saran 6-8 jam. Iya. Kalau nggak bisa 6-8 jam bagaimana Mas? Misalnya cuman kadang-kadang aja bisa 6 jam. Maksudnya 6 jam itu di malam hari? Iya. Paling bagus 6 jam itu dari malam sampai tidur, dari tidur sampai bangun 6 jam paling bagus. 8 jam juga bisa. Kalau itu terutama biasanya makin muda seseorang makin banyak tidurnya. Ya. Sorry. Mas, sorry. Tapi gini loh. Intinya sleeping is healing. Kan aku pernah kasih postingan, sleeping is healing. Semakin tidur berkualitas, semakin bagus, semakin sel-sel di tubuh kita banyak melakukan repair, perbaikan. Ya. Jadi sleeping itu berhubungan dengan aging. Mungkin aku belum pernah bahas, sleeping itu berhubungan dengan aging. Mungkin kalau orang penuaan. Jadi kalau orang makin tua tidurnya makin sedikit. Orang makin tua, makin manula, tidur makin sedikit. Tapi orang makin muda, bahkan bayi, tidur makin banyak. Ya, oke. Apa yang perbedaannya? Nah, jadi gini, repair maupun grow dan repair, perbaikan yang akhirnya building something bertambah, atau perbaikan yang memang rusak dikembalikan normal, itu terjadi pada saat sleeping.
Ya, karena untuk melakukan perbaikan maupun rebuilding maupun building membentuk itu butuh energi besar. Dan energi besar ini tidak akan terbagi dengan kondisi metabolisme saat terjaga. Jadi kalau tubuh kita itu pinter. Kalau kita aktivitas fisiknya sedang tinggi, ya kebutuhan metabolisme untuk menghasilkan ini. Kalau kita sedang aktif fisik, kita kan burning fuel, ya kan? Jadi ATP, jadi apapun makronutrisi kita yang dijadikan ATP itu bakal digunakan untuk mensupport aktivitas, bergerak, berpikir, apapun itu sepanjang hari, ya. Tapi kalau ini kalau untuk memperbaiki sesuatu atau membentuk sesuatu butuh ATP juga nggak? Butuh dong ATP. Iya, malah ATP yang dibutuhkan besar. Ya jadi kalau kurvanya ATP kita pada saat kita terjaga linear atau searah dengan peningkatan aktivitas fisik, makin banyak aktivitas fisik kita lakukan, makin banyak kebutuhan ATP, betul? Betul. Nah, oke. Kalau kita sudah tidur, makin banyak kerusakan yang harus diperbaiki, makin banyak apa yang harus dibangun, itu linear dengan kebutuhan ATP juga. Ya. Jadi ada dua sisi di mana ATP itu diperebutkan. Ya kan? Substratnya ada, ATP dibutuhkan. Jadi ATP yang sebagai sumber bahan bakar energi dasarnya untuk menggerakkan berbagai reaksi kimia di tubuh kita, itu bisa dibutuhkan untuk dikonsum karena aktivitas fisik, atau dikonsum untuk building something, merangkai sesuatu, membuang sesuatu dan menggantikan yang baru. Mudah baru pikirnya seperti itu. Ini butuh ATP semua. Nah, bisa nggak ini terjadi samaan? Bisa, tapi otomatis kalau penggunaan aktivitas fisik lebih tinggi, bentuk perbaikan dan pertumbuhan sesuatu rasionya sangat kecil dibanding ATP-nya yang dipakai ke sini kecil dibanding ATP yang digunakan untuk aktivitas karena terjaga. Tapi begitu kita tidur, aktivitas kita fisik tidak, otot tubuh kita tidak banyak digerakkan, tidak banyak mengkonsumsi energi, baru ATP-nya bisa digunakan untuk repair, perbaikan. Nah, sekarang sel kalau repair-nya sudah berkurang, lebih cepat rusak nggak selnya? Yes, pastinya. Sel, kalau maintenance sel tersebut jalan terus, repair-nya jalan terus, lebih terjaga nggak sel itu? Walaupun akhirnya sel itu rusak. Tapi lebih lama nggak waktunya karena dia sering di-repair maintenance-nya? Nah, itu basicnya sleeping. Kenapa aku bilang sleeping is healing? Masih banyak yang belum mudeng kenapa dibilang sleeping is healing. Aku perjelas sekarang. Apa itu healing? Healing itu ya sesuatu yang membutuhkan ATP. Ya, membutuhkan energi. Nah, jadi kalau kita anggap aja tidurnya kurang, ya, tidurnya kurang, aktivitas terus, banyak sel yang tidak di-repair nggak? Tertunda. Iya. Makanya aku bilang, kenapa dibilang hutang tidur? Sebetulnya tidak ada itu hutang tidur. Adanya hutang repair. Hutang ATP untuk repair. Ya, kamu berhutang untuk merepair apapun kerusakan yang terjadi. Karena sifat kita, segala bentuk aktivitas fisik kita, walaupun itu fungsional, itu merusak. Nanti nggak masih merusak? Dan membuat penuaan. Ya, kamu lari, kamu merusak otot kaki. Kamu nge-gym, kamu merusak otot tubuh. Ya, segala bentuk aktivitas fisik manusia sepanjang hari itu merusak sifatnya. Tidur itu repair-nya. Walaupun merusaknya itu bersifat hormesis yang membentuk adaptasi lebih baru agar aktivitas yang sama berikutnya tidak merusak lagi seperti sebelumnya karena sudah ada repair-nya malamnya. Nah, jadi adaptasi terhadap kerusakan atau hormesis itu dijawab saat tidur. Kayak contoh kamu latihan beban, hormesis kan, menantang otot, dihancurkan supaya bisa keep up dengan angkatanmu supaya nambah. Ya. Coba kamu habis latihan angkat beban, nambah beban terus, tapi tidurnya kurang. Lama-lama malah jadi fatigue, malah gampang failure. Sedangkan kenapa ini tadinya ditantang ini supaya adaptasi ialah harus terjadi perbaikan ototnya dulu,
sehingga penambahan ototnya membuat angkatannya jadi lebih mudah. Karena apa? Hormesisnya sudah diberikan homeostasis yang baru. Nah, itu fungsi tidur. Jadi gini, kenapa aku selalu bilang 6-8 jam, dan manula pun sebetulnya mungkin 5 jam, 4 jam, 5-4 jam sudah cukup. Manula ya. Tapi aku tetap nuntut 6-8 jam. Karena apa? Walaupun secara biologinya normal bagi manula 4-5 jam aja udah cukup. Tapi aku tetap nuntut, aku maunya 6-8 jam. Kenapa? Karena tujuanku membuat KF ialah retard aging. Agar yang manula pun ditahan penuaannya. Diberikan kesempatan selnya repair. Itu yang aku mau. Diberikan kesempatan healing. Kenapa? Kalau healing sudah berhenti, sel sudah tidak berfungsi. Ya, akhirnya titik mortalitasnya kesampai. Tak, dysfunctional cell, dysfunctional failure, metabolismenya dysfunctional, mitokondrianya udah rusak, selesai. Nah, jadi gimana kalau dengan kesibukan duniawi, 6-8 jam ini tidak bisa dipenuhi dan di malam hari? Ya, mudahnya gini, ya kalau bisa sempurna, malam hari selesaikan. Makanya nuntutnya kan bedtime for warrior jangan dilewatkan, karena takutnya kamu kan masih bangun. Bagi yang muslim kan kenapa jam 10 harus sudah tidur? Kenapa? Karena bagi yang muslim kan harus bangun jam 4 pagi. Iya. Ya, kalau udah bangun dia kan bisa tidur lagi. Jadi anggapnya kamu bangun jam 4, jam 10 sampai jam 4 kan udah 6 jam. Ya kan? Nah, bagi yang muslim, mungkin kalau bagi yang non muslim ya memang enak mau tidur jam 11 pun bisa bangunnya jam 7 pagi misalnya. Nah, bisa, tapi tetap tidur terlalu malam itu tetap nggak bagus. Tapi kalau karena suatu hal tidak bisa dihindari, tapi ini buat yang non-muslim ya, buat yang non-muslim, kalau tidak bisa dihindari, harus tidur malam, bangunnya siangan. Tapi kalau bagi yang muslim, nggak bisa, kamu bangun subuh. Tapi kalau habis itu, tidur lagi. Kalau berusaha tidur lagi. Tetap lanjutin di pagi hari. Tapi kan, ada Mas, tapi paginya masih bangun. Jam 7. Nah, udah tahu kamu harus bangun jam 7 kan harus kerja misalnya. Ya, bayar hutang tidurnya siang. Nah, jadi 6-8 jam itu permintaanku dasar basic. Tapi duniawi orang-orang beda-beda, ya kan? Ada yang shift worker dan sebagainya. Jadi aku kasih kompensasi. Malam nggak sempurna, malam cuma 4 jam atau 3-4 jam atau 5 jam, ya sisanya sejam 2 jam bayar. Entah mau paginya kayak habis bangun nanti tidur lagi, entah kamu cari waktu untuk napping lah. Tapi karena nanti kalau berlarut-larut nggak pernah dibayar, nanti akhirnya ada menumpuk PR, masih PR itu menumpuk kerusakan yang tidak diperbaiki yang akhirnya malah menjadi masalah. Justru malah men-trigger munculnya inflamasi atau peradangan. Makanya kalau orang yang berhari-hari tidurnya nggak bagus, pasti ada aja yang meradang di tubuh. Pasti tensinya juga lebih tinggi daripada tidurnya bagus. Oke, silakan Mbak Nur tambahkan. Monggo Mbak Nur, mic-nya. Ya. Jadi nilai tambah atau insight pada TFH kali ini di samping yang utama adalah tentang konsumsi karbohidrat terserap yang harus dibatasi, maka yang berikutnya adalah sleeping. Seperti yang dikatakan Mas Tio tadi bahwa sleeping is healing. Ya, ada di buku juga kan, Mbak? Kita iya, betul. Nah, bagi tadi sudah dikatakan sama Mas Tio, oke, tentang agama dan Muslim non-Muslim. Nah, sekarang Mas, itu pasti ada yang bertanya ke saya ini selalu. Kan soalnya perawat. Nah, Mbak lah saya perawat harus jaga malam. Ya, oke. Akhirnya yang kita berikan solusi adalah ya kejar kuantitasnya 6 sampai 8 jam itu. Gitu. Nah, kalau kita meruntut pada semakin tua, semakin sulit untuk tidur, tapi harus kejar gitu ya. Ternyata dengan KF yang kita jalankan sesuai protokol, gitu ya. Saya sekarang 49 ya, 49 mau 50.
Kemarin 4 tahun yang lalu 46 ya. Justru dengan KF protokol yang ketat, jam berapa ya? 9 gitu. Kelopak mata ini seperti sudah dikomando. Ya. Iya, hati itu pengennya bangun, tapi matanya nggak bisa gitu. Iya. Nah, jadi hubungannya ada ya Mas ya ke sananya? Iya, memang kan kalau kita udah mulai, rata-rata orang kalau yang KF-nya benar, begitu mulai KF, terutama di masa-masa awal KF itu mulai adaptasinya, yang tadinya insomnia langsung jam 8 tuh kayak orang ngantuk. Iya. Yang luar biasa itu kelopak mata nggak bisa dikendalikan, ya itu yang paling saya rasakan. Nah, kemudian mengenai masalah anak muda yang semakin mudah untuk tidurnya juga. Dari bayi yang umur 24 jam, dia butuh tidur 22 sampai 23 jam. Nah, begitu berumur 1 bulan sudah berkurang 21. Begitu 1 tahun, sudah 16 sampai 18 jam. Nah, kalau orang tua tidur kayak bayi, loh ya nggak lucu. Jadi memang kembali kepada kebutuhan tidur atau kebutuhan istirahat tidur yang dikatakan Mas Tio tadi. Di keperawatan sudah kita kenal jumlah tidur 6 sampai 8 jam itu benar. Nah, kalau selama ini saya pribadi mengajarkan kepada mahasiswa tentang kebutuhan istirahat tidur. Nah, ketambahan nih rasionalnya bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan tidur, maka healing itu akan terjadi. Sehingga perbaikan sel itu terjadi pada saat tidur. Jadi saling menguatkan, Mas. Jadi selama ini di kesehatan sudah, nah dengan masuknya KF sebagai lifestyle, ini merupakan rasionalisasi yang sangat bisa dipahami. Itu. Oke nih, tadi waktu penjelasannya Mas Tio seputar yang tadi sleeping itu, apalagi orang tua, dikaitkan dengan kalau memang selnya masih bisa healing, ini ya pasti akan memunculkan kebutuhan tidur yang meningkat. Nah ini confirm banget ini Mas dengan ibu kandung saya sendiri yang udah 80 tahun, sudah 3,5 tahun ber-KF. Memang riwayat penyakitnya dari dulu cukup banyak. Jadi beliau memang dari umur 30 itu sudah rutin minum obat yang model Dicolgen, Panadol zaman-zaman dulu kan. Jadi saat ini memang mengalami kondisi yang rada-rada suka ngantuk. Itu berasa ngantuk itu jam 10, jam 11 siang. Tidur malamnya sih bagus, tapi kayak ada kebutuhan tidur yang meningkat. Jadi ini kayaknya confirm memang mungkin lagi ada sesuatu yang menuntut healing lebih banyak di dalam tubuh. Terutama saat HC itu, tidur itu kuncinya. Iya, betul Bang. Nah jadi ya aku tangkap tadi memang bukan masalah kapan jam tidurnya, tapi durasi dan mengenali seberapa tubuhnya sekarang lagi proses healing. Itu yang terutama sih sebenarnya. Jadi kan banyak di grup itu kan masih berusaha nego ya dalam tanda kutip. Kalau saya jam 12 terus bangunnya jam 8, ya kan, jam 8 pagi, itu kan juga 8 jam. Jadi udah kayak tawar-tawaran pedagang di pasar sih sebenarnya. Tidur itu juga anti-inflamasi, Mas? Ya, memang betul. Memang betul. Jadi tidak lagi, jadi dari hari ini, dari TFA ini, kita dapat pencerahan bahwa sebenarnya bukan masalah di jamnya. Ya balik lagi seperti tadi Mas Yo bilang, kalau kita harus tahu sendiri masing-masing, kalau pagi jam 7 kita sudah harus aktivitas, ya, kita harus pastikan memberi repair yang cukup bagi tubuh, ya jangan bergadang, ibaratnya begitu. Seperti itu. Oke Mas, kita masih ada kira-kira 20 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan tambahan nih. Ya, kan? Saya
dibacakan, ini kaitannya juga sama virus ini, kembali lagi ke virus. Apakah hewan itu juga punya reseptor S2, Mas? Ya, S2 itu tersebar, tapi struktur S2-nya beda dengan manusia. Ini sama-sama S2 juga, cuman beda aja ya, karena gini loh, spesies hewan itu kontrol tensinya juga misalnya spesies hewan mamalia, kontrol tensinya juga sama kayak manusia. Kan S2 itu kan fungsinya untuk merubah angiotensin. Nah, kontrol kayak tikus juga ada S2-nya karena dia juga sering dieksperimenkan untuk sebagai mirip walaupun nggak sempurna tapi mimik seperti manusia. Kenapa? Karena walaupun belum dinamain S2 tapi ada suatu bentuk reseptor yang fungsinya sama dengan S2 misalnya. Karena fungsinya untuk converting angiotensin. Karena untuk keseimbangan atau negatif feedback dari tensinya. Tapi bedanya ini untuk spesies itu. Kalau dibilang apakah punya S2 itu kan cuma nama. Nama dari sebuah bentuk struktur protein yang digunakan sebagai reseptor. Kan gitu kan? Iya, betul. Iya dong. Jadi kalau punya konverter untuk angiotensin nggak di hewan lain? Punya. Pastinya. Terus saya lagi, virusnya bisa nempel ke situ juga nggak? Belum tentu. Atau dockingnya. Kan dockingnya itu, lock and key-nya itu dari spike protein. Kenapa virus itu bisa spesifik ke spesies tertentu? Karena dia memiliki tempat docking yang ngeplak pas dengan homogen dengan struktur yang dimiliki spesies tersebut. Rata-rata spesiesnya memiliki struktur sama. Misalnya spesies manusia, S2-nya kan pasti sama semua dong strukturnya, karena basic manusia kan DNA-nya sama dong. Jadi kalau satu virus bisa menemukan match yang cocok dengan salah satu reseptor di membran sel manusia lain juga bisa terekspos karena cuma tinggal pindah-pindah doang, benar nggak? Nah itu, tapi dia belum tentu bisa pindah-pindah dengan ke S2 hewan lain karena dockingnya udah beda. Nah itu bedanya karena kuncinya penetrasi virus ialah menemukan menemukan lock yang pas dengan key-nya dia. Key-nya dia itu spike-nya. Lock-nya itu lubang kuncinya, ngeplaknya itu nggak tahu. Kalau terjadi mutasi yang akhirnya kuncinya pas, krak, selesai. Itu bisa masuk ke dalam sel. Artinya membuka pintu sehingga dia bisa masuk ke dalam sel. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan berikut. Kalau kita kuat, berarti ya memang cuma nempel aja ya. Dibilang nempel ini mungkin masih mikirnya sebagai carrier kah kita atau apa nih? Ya kan, coba aku sapa nih Mbak Nuni Purbasari. Mbak Nuni, ya, apakah hadir? Halo Mbak Nuni. Halo Mbak Nuni. Halo. Ya, silakan. Oh Mbak Febri. Mbak Febri. Namanya jadi Nuni. Oke, silakan. Ya, Febri, ya. Monggo. Kok mute lagi? Halo? Di-unmute, Mbak? Ya, sip. Sudah, ya. Silakan. Ya, Mbak. Ya, kalau di pelajaran biologi kan ada kalau litik sama lisogenik, ya kan? Kalau dia hanya menempel sebagai benda asing disebut sebagai prophage. Nah, apakah kita sudah terpapar? Kalau sudah terpapar COVID-19 itu dia hanya sebagai prophage. Kalau sewaktu-waktu kita nggak fit, apakah dia bisa langsung mengambil alih menjadi lisis? Jadi maksudnya lagi nempel gitu, menunggu waktu yang tepat, imun kita jadi lemah terus masuk gitu ya? Iya gitu. Bisa nggak? Ya Mas, monggo Mas. Ya. Jadi sebetulnya seperti aku bilang tadi di awal, output dari virus itu cuma dua.
immunity atau imunopatologi, cuma 2. Jadi gini, yang dimaksud dengan, aku ambil contoh mudahnya untuk awam gini. Oh, belum nggak awam ya, ini guru biologi loh. Lupa. Tapi kan pendengarnya awam. Oke, gini. Contoh, orang positif swab-nya. Di swab positif. Artinya anggap aja ini walaupun ada 2 kategori dari swab, bisa menghasilkan swab yang sudah jasad, sudah mati, atau swab yang masih dalam bentuk masih menshadingkan virus aktif, artinya materi genetik yang masih bisa menginfeksi. Anggap aja yang menginfeksi. Tapi dia tidak bergejala. Artinya sampai swabnya negatif, dia tidak ada bergejala. Artinya dia ada mengalami imunopatologi nggak yang berbahaya? Dia positif di swab, dia nggak bergejala sampai swabnya negatif. Menang nggak dia? Menang dong, Mas Budi? Ya, betul. Ya, oke. Ada yang swabnya positif, bergejala, sitokin storm, out. Kalah kan? Dia kelisis. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya gini, apakah kita bisa terpapar? Bisa. Apakah virus itu bakal sempat mereplikasi? Bisa. Jadi fungsi metabolic conditioning ialah mencegah imunopatologinya, fatalitas. Mempertahankan kualitas respon imun. Iya, jadi antara kita tidak bergejala atau kita bergejala tapi tidak fatal. Nah, itu fungsi dari meningkatkan kualitas respon imun via meningkatkan kualitas metabolisme. Nah, tidak usah dipusingin virusnya mau nempel, mau kayak gimana. Kalau gini loh, kalau virus jalur masuknya selalu kalau ini kita spesifikkan ke COVID ya, segala virus untuk menembus nge-bridge hostnya, nge-bridge suatu spesies, nge-bridge itu maksudnya menembus suatu spesies, pasti melalui jalur melalui jalur mukosa, karena bagian terluar dari semua spesies, bagian terluar yang bisa terekspos dengan antigen ialah mukosa, benar dong? Ya, betul. Mau itu mau menginfeksi kelelawar kek, mau itu menginfeksi anjing, misalnya menginfeksi kucing, pasti melalui jalur mukosa mereka dong. Ya, bagian lembabnya itu. Ya, oke. Nah, respon awalnya ialah kalau mereka tidak berhasil menginfeksi, misalnya anggapnya respon IgA-nya cepat, sekresi mukosnya cepat, akhirnya mentrap bakteri maupun partikel virus tersebut karena dia sebelum penetrate melewati M cell atau pair patch di jalur mukosa, anggap aja sudah dendritic cell-nya sebagai yang barrier terluar, bagian responsif yang cepat merespon, anggap aja sudah mengenali duluan dan mensekresikan interferon dan sebagainya sehingga membuat respon imunnya cepat sehingga mensekresikan IgA duluan. Akhirnya mensekresikan mukus duluan. Ada lendir yang muncul di situ. Akhirnya mungkin itu disebut menempel, akhirnya dia cuma didorong keluar. Tapi tidak sempat menginfeksi. Tapi bisa juga dia telat menginfeksi tapi kalah juga akhirnya. Nah, akhirnya kalah juga kan, karena akhirnya diserang juga, akhirnya didorong keluar juga. Viral shedding-nya jalan. Atau menginfeksi, kita yang kalah. Karena kita respon imunnya over, akhirnya peradangan meningkat, akhirnya kita mengalami kerusakan fungsional. Artinya kita mengalami peradangan hebat, sepsis, apapun itu, mengalami kerusakan fungsional. Entah itu kita jadi nggak bisa nafas, saturasi oksigen turun, entah kita heart failure, entah kita koagulasi mengalami tromboembolik, jadi pengentalan darah akhirnya pecah pembuluh darah dan stroke. Apapun itu, isanya kita mengalami kegagalan fungsional akibat imunopatologi. Ya itu kita yang kalah. Nah, gimana? Jawabannya kira-kira mudah dicerna nggak? Make sense. Mbak Nuni, kira-kira masih ada yang ganjel enggak? Iya, berarti emang kita harus menjadi bad host buat COVID-19. Iya dong. Harus itu. Ya, menekan inflamasi ya Mas Tio ya. Iya, karena yang membunuh dari virus itu cuma inflamasinya, alias imunopatologinya itu toh nggak ada lagi. Virus ya. Kita nggak ngomongin materi hidup di dalam tubuh kita yang menggerogoti kita, misalnya kuman atau bakteri yang menggerogoti, karena dia hidup kan, dia bisa makan dari kita.
Ini kita ngomongin virus yang benda mati, yang dia bisa replicate hanya kalau kita izinkan memakai mesin kita. Dan kita bisa membunuh kita kalau kita izinkan imun kita jadi overreaktif terhadap virus tersebut. Semuanya tuh izinnya dari kita kalau urusan virus. Kalau bakteri enggak. Bakteri atau kuman mereka hidup. Mungkin ada bakteri pemakan daging yang bisa membunuh kita karena merusak organ kita. Bisa jadi karena dia hidup. Virus enggak. Cara virus membunuh kita bukan dengan cara virus yang gerogotin kita, nggak bisa. Virus kan cuma materi genetik. Itu yang makanya gue bilang di awal. Virus itu tidak hidup karena virus itu cuma materi genetik yang ngebajak mesin hostnya dan membunuh kita kalau hostnya overreaktif dalam merespon hasil replikasinya. Itu doang. Selesai. Itu virus itu nggak jauh-jauh dari itu kok. Jangan membayangkan virus itu hidup, terus virusnya nyerang pankreas, virusnya nyerang itu. Sebenarnya tidak menyerang, dia menginfiltrate dan membajak sel pankreas untuk bantu buat virus barunya. Intinya cuma kita mau mengizinkan virus memakai mesin kita apa enggak? Cuma itu jawaban termudahnya. Kalau kita terinfeksi, kita mau ngizinin dia untuk memakai mesin kita apa enggak? Jadi karena dia sendiri tidak bisa mengkomen atau diem-diem. Jadi banyak di luar sana aku lihat postingan dengan analogi seakan virus itu diam-diam ngumpet. Seakan-akan dia hidup bisa ngumpet dulu, akhirnya tiba-tiba gejalanya meningkat. Itu sebenarnya cuma timing alur dari akhirnya kita mengalami imunopatologi, tapi bukan berarti yang bakterinya dorman atau gimana, enggak. Maksudnya karena dia tidak ada kehidupan di dalamnya, dia hanya sebuah informasi. Sedangkan informasi ini bisa mereplikasi menjadi banyak informasi baru yang menggunakan mesin lain nantinya saat menginfeksi. Itu dong. Kita mensimplify virus itu seperti itu. Menarik ini. Itu kebanyakan orang awam mikirnya dengan banyak makan bisa sehat. itu justru yang malah tanpa sadar mengizinkan. Karena berpikirnya mencegah malnutrisi biasanya. Ya. Memang ada imunodefisiensi atau imun compromise yang karena malnutrisi. Tapi malnutrisi tahu nggak apa? Mau tahu nggak yang nggak gini? Yang disebut dengan malnutrisi itu apa? Kadang-kadang orang, kalau nggak makan nasi malnutrisi loh. Nggak makan nasi nggak bakal malnutrisi. Cari di semua dunia orang yang kelaparan, yang lagi perang dunia, lagi apa yang busung lapar, kwasiokornya di mana-mana, tanya, lihat nutrisi apa yang mereka kekurangan. Kalori, dari total mereka defisit kalori, kekurangan kalori, karena menjadi malnutrisi, kalori apa yang kurang? Mereka kekurangan kalori, protein, dan lemak esensial. Bukan kekurangan kalori gula. Tapi yang dikirim dari PBB dan sebagainya, yang gampang ditransportasikan dan tidak cepat basi, ialah apa? Karbohidrat. Tepung, beras, kentang yang bisa disimpan lama. Tapi ujungnya mereka nggak tahu. Yang dikirim ialah gula terus. Padahal mereka menjadi malnutrisi gara-gara apa? Gara-gara unsur esensialnya 9 amino asid dan 2 fatty acid tidak dipenuhi. Akhirnya mereka mengalami imunodefisiensi. Akhirnya mereka gampang terinfeksi. Tapi dari dipakai oleh standar lain ialah bahwa kurang makan menyebabkan imun drop. Betul. Kayak contoh gini, kita fasting terlalu lama, akhirnya imun kita juga mengalami kekurangan nutrisi karena kita tidak memasukkan protein juga dong. Misalnya terlalu lama gitu loh. Akhirnya kita juga rentan juga dong. Ya, tapi intinya kan kita kan dalam gaya hidup kita kan kita membatasi kalori, tapi tidak membuat tubuh kita defisien atau tidak membiarkan tubuh kita kekurangan dari 9 esensial amino asid dan 2 fatty acid. Tapi banyak orang yang nggak ngerti sampai selevel itu, menganggap, kalau ada virus harus ada infeksi harus banyak makan. Tujuannya apa? Supaya malah mengizinkan replikasi malah. Exactly. Oke, kira-kira Mbak Nuni ada pertanyaan lagi? Cukup kali ya. Kita sudah hampir selesai nih. Mbak Nusada mau nambahin? Ya, cukup. Ya, boleh. Kita sudah 15 menit lagi, Mas. Kira-kira kita mau masuk ke closing atau enggak? Ya, lanjut aja itu. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Nusada. Mbak Nur mau nambahin nggak kira-kira? Soalnya ini pertanyaannya kebetulan juga sudah clear. Ya kan?
kebetulan sudah pada habis. Ini karena tadi sempat bahas tidur ini Mas, jadi kayaknya teman-teman peserta di sini TFA juga pada mau bobok cepat. Pada takut kurang healing ya. Ini hasil dari taburan konsistennya Mas Gembong di Bali, karena teruntungkan dengan jam wita yang 1 jam lebih awal. Jadi pada cepat mau bobok semua ini. Oke, kita bisa langsung closing aja Mas, nggak apa-apa. Ya, Mbak Nur. Ya. Halo Mbak Nur. Ya. Ya, silakan bisa mulai dulu. Kata kunci pada malam hari ini adalah bahwa kita harus ciptakan di dalam tubuh kita be a bad host bagi virus. Nah, yang saat ini sedang menjadi pandemik adalah COVID-19. Dengan cara apa kita menciptakan bad host itu adalah dengan menurunkan kadar gula di dalam darah kita. Nah, karena apa? Kadar gula yang tinggi di dalam darah adalah proinflamasi. Kalau di awal tadi Mas Tio sudah menyatakan bahwa dosis yang masuk akan juga menentukan keparahan. Nah, dengan menciptakan gula darah yang rendah melalui pola makan, pola tidur, kemudian pola aktivitas dan pola pikir, maka gula darah yang tinggi di dalam darah akan menurun. Dengan demikian, lifestyle yang sudah kita jalani di dalam KF akan kontrainflamasi. Nah, inilah yang dapat mencegah kita dari pertama, jangan sampai terinfeksi. Yang kedua, kalaupun terinfeksi, jangan sampai fatal dan berakibat. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Thank you, Mbak Nur. Moga Mas Tio sekalian langsung closing statement. Ya, oke. Ya, betul yang diberitahu oleh Mbak Nur Sauda itu betul semua. Kuncinya ialah gula darah, kontrol gula darah yang bagus, otomatis akan mengontrol inflamasi. Tapi jelas, saat memang ada antigen lawan, saat masuk ya. Jadi, selama belum ada antigen lawan, selama kita belum terpapar, gula darah harus bagus. Jaga dengan 5 pilar. Tapi walaupun dijaga dengan 5 pilar, kalau infeksinya sudah masuk, kan butuh perlawanan. Nah, pada saat perlawanan ini terjadi, ialah respon imun awal dari tubuh kita saat melawan virus yang masuk, walaupun sebelumnya gula darah bagus, dia ialah inflammatory response. Akhirnya gula darah naik juga. Tapi gula darah naiknya dari basal yang sebelumnya nggak tinggi. Kayak gini, kalau gula darah kita rata-rata di bawah 100, begitu dia gulanya naik karena respon inflamasi, ya paling tinggi-tingginya 130, 120, karena memang ada demamnya, misalnya. Coba kalau gula darah rata-ratanya udah 150, 200. Begitu ada inflamasi mau berapa? Nah, itu dia yang aku maksud. Jadi, kita menjaga basal kita kalau nggak ada lawan rendah. Tapi, infeksi virus butuh perlawanan, tetap butuh gula. Berarti kalau kena virus, kita butuh makan gula dong, Mas? Enggak. Itulah fungsinya. Kalau kita kena infeksinya dan kita bergejala, kenapa malah disuruh puasa di buku ini sampai 24 jam? Pada saat bergejala kan nggak nafsu makan, ada sickness anoreksianya. Ya, makanya kita malas makan. Ya udah, malas makan dan tidur. Tidur itu healingnya. Makanya puasa diperpanjang pada saat sakit, puasanya diperpanjang tapi sambil tidur. Karena kan aku udah bilang tadi, tidur itu antiinflamasi. Ngerti ya? Kalau kamu mungkin dengan prosedur medis, misalnya kamu kesakitan gitu, kamu dibius sampai tidur supaya kamu inflamasi turun. Nah, kalau kita nggak di kondisi ini, nggak di rumah sakit, ya kita harus gimana caranya supaya kita tidur sendiri. Supaya kita membius diri kita sendiri, sehingga menekan inflamasi kita tidak berlebih. Makanya tidur dan panjang dan puasa panjang di awal ada gejala itu, fungsinya ya apa? Kontrol inflamasi dan kontrol gula darah. Gula darah yang diproduksi dari mana? Dari liver. Jadi kita saat gula dibutuhkan imun untuk fight back dengan respon inflammatory respon yang butuh gulanya jangan rebutan sama aktivitas fisik. Kita malah istirahat, tidur. Sehingga GNG-nya, gluconeogenesisnya hanya memberikan gula ke sel imun demand driven.
Jadi tetap bukan nggak ada gula ya, tetap ada gula, tapi gula kalau gulanya hanya liver yang buat, otomatis liver juga punya kontrol untuk tidak berlebihan. Kalau gulanya dari mulut, cuma mulutmu yang bisa mengontrol kapan mau berhenti makan. Dan aku rasa kalau yang dimasukin karbohidrat, mulut sulit mengontrolnya. Mendingan kalau gitu, mendingan yang buat gula itu pabrik gula kita, ya. Mendingan yang buat gula itu pabrik gula kita daripada kita dikirimin gula dari supplier mulut, dari tangannya supplier hap. Gula dari sini itu lebih susah dikontrol dibanding gula buatan liver. Kamu nggak makan pun gulamu nggak nol, karena pabrik gula kita akan bekerja terus untuk menjaga gula supaya tidak nol. Makanya lebih baik siapa yang butuh gula, lebih baik mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Itu kuncinya. Demand driven. Ya. Itu rahasianya. Oke, ya. Jadi itu intinya dari metabolic conditioning, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mencegah fatalitas, dan jangan lupa pesanku tadi, buku metabolic conditioning ini bukan hanya untuk orang yang sudah KF, justru harus sebar kebanyak-banyaknya ke orang yang belum KF. Keluarga, saudara, teman, dan sebagainya, supaya mereka terekspos, karena di masa pandemi COVID ini mereka mungkin merasa takut, akhirnya mau berubah. Justru manfaatkan masa pandemi ini dengan buku ini untuk mengajak mereka merubah gaya hidup, itu kuncinya. Ya, nanti momennya kalau mereka udah nggak ada pandemi, mereka tuh berubah gaya hidup, kan nggak ada virus, makan seenaknya. Padahal kita dari kemarin nanti kasihan, aduh Pak De gue, Bude gue, sepupu gue, susah banget dibilangin, makannya karbo tinggi banget, nanti kalau mereka sakit gimana, udah ada yang diabetes. Kan bingung kan untuk meng-enlight mereka ini cara gimana. Nah, karena bingung, lagi ada masa pandemi, gunakan kesempatannya untuk apa? Nih, baca buku. Lo mau ngajarin gue keto ya? Enggak. Mencegah lo kalau akhirnya terpapar, tidak fatal. Nah, tapi secara tidak langsung mereka belajar. Nggak jauh dari gaya hidup kita, akhirnya menerapkan ini untuk mencegah fatalitas, kok akhirnya badan gue juga lebih sehat. Walaupun akhirnya insya Allah dia nggak pernah terpapar, tapi dia lebih sehat. Akhirnya melanjutkan. Itu cara memanfaatkan kondisi pandemi untuk memberi enlightenment kemana-mana. Ya, itu pesanku. Sebarin bukunya kemana-mana. Oke, thank you Mas. Mas mau tambahin sedikit lagi untuk reminder terakhir SFH Mas, seminar from home hari Minggu. Ya, seminar from home jangan telat. Jangan nyesel kalau direbut grup cadangan. Kalau grup 1 dan 2 telat atau apa Mas, tidak hadir. Ya, karena kapasitasnya karena kapasitasnya cuma 500 peserta. Harusnya grup 1 dan 2 itu sudah kalau masuk semua, ya udah grup cadangan nggak bisa masuk. Tapi kemungkinan besar kan grup 1 2 mungkin hanya 70-80%. Entah itu karena mereka lupa daftar lah, atau mereka lupa inilah, makanya dibuatin grup supaya sebagai selalu dapat notifikasi di WA pula kan. Nah, tapi kalau bagaimanapun juga, grup cadangan jangan bersedih hati. Karena kemungkinan besar, kata Mas Budi, grup 1 dan 2, walaupun udah dibikin grup WA, ada aja yang mereka kadang-kadang nggak masuk pada waktunya. Jadi, atau cuma ikut satu sesi. Ya, atau satu sesi. Jadi grup yang dibaca cadangan, tetap sabar, jangan keluar, ada kesempatannya. Okay. Ya, jadi mudah-mudahan bisa masuk semua. Thank you Mas. Oke, teman-teman, demikian kita pas ini 21.50. Jadi teman-teman juga bisa 10 menit lebih awal, bisa tidur duluan. Untuk sempat healing. Oke, sekian edisi TFH hari Kamis ya, tanggal 11 Juni. Sampai jumpa di seminar from home hari Minggu, dan next talk show from home berikutnya yang nanti akan diumumkan selanjutnya. Ya, minggu depan. Ya. Terima kasih Mas Tio, terima kasih Mbak Nur Solda. Terima kasih semuanya yang bergabung, terima kasih Mbak Nur Solda udah jadi narasumber. Ya. Mic sudah bisa di-unmute masing-masing, jadi teman-teman bisa mengucapkan selamat dan terima kasih. Ya, oke, terima kasih semua. Mas Budi jangan lupa screenshot-nya ya. Yap. Oke, makasih semua. Pamit dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
Terima kasih semuanya.